Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para partisipan yang sudah bergabung pada siang hari ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Senang sekali pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rizky Pasto yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Nah, saya senang sekali karena siang hari ini kita akan membawakan sebuah webinar dengan tema yang sangat menarik nih buat ayah bunda di rumah, yaitu tips menata kembali kebiasaan anak di kehidupan baru. Pastinya kita akan mendengarkan tips-tips menarik seputar parenting dari para ahlinya dan juga yang sudah berpengalaman nih pastinya. Nah, era new normal atau dalam bahasa Indonesia disebut kenormalan baru telah menjadi kehidupan baru di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang hidup di kota besar. Baik dari gaya bekerja, belajar, sampai interaksi dengan orang sekitar tentunya membuat pola interaksi dengan anak juga ikut berubah. Melalui webinar ini, mari kita cari tahu bagaimana sih mengatasi kebiasaan anak saat ini yang aktif dengan gadget atau gawe mereka, serta tidak ketinggalan mengetahui bagaimana cara mengatur pola hidup sehat di tengah pandemi ini. Nah, siang hari ini rasanya nggak kurang kalau kita tidak ditemani oleh narasumber dan juga ahlinya yang sudah hadir di tengah-tengah saya. Seorang dokter cantik nih yang akan menjawab dari sisi kesehatan untuk anak-anak di tengah pandemi ini. Selamat datang kepada Dokter Cynthia. Hai dok, apa kabar dokter? Baik, Alhamdulillah baik. Udah makan siang ya? Sudah dong, Oh deh. harus. Oke, dok, aku mau tahu dulu nih, dokter sekarang sibuk prakteknya di mana aja sih dok? Saya bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan dan sebuah klinik di daerah Cilandak. Oke, nah nanti kalau misalnya mau konsultasi sama dokter Cynthia, cari aja namanya nih. Oke, lanjut. Kita memiliki juga perwakilan dari Allianz Indonesia atau Allianz Citizen. Saya perkenalkan dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Soekarno yang akrab dipanggil dengan Pak Ano, selaku Head of Health Product Marketing and Service Development Allianz Indonesia. Selamat datang Pak Ano, selamat bergabung. Pak Ano sudah bergabung dengan kita? Ya. Hai. Kedengaran Pak Ano. Kedengaran. Oke. Kai. Ya, betul Pak Ano. Oke, Pak Ano udah makan siang? Udah semangat ya untuk masih? Sudah ya? Oke, sehat ya Pak ya? Oke. Asik. Oke, tidak ketinggalan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan ayah bunda yang sudah hadir dan juga mungkin ada rekan media yang sudah hadir pada acara hari ini dan serta jajaran manajemen dari Kidzania Jakarta dan juga Allianz Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke topik acara hari ini, Kak Pasto juga mau ingetin nih, jangan lupa untuk pin layarnya yang khusus ada kita bertiga, dipin supaya terlihat lebih jelas. Dan buat rekan-rekan partisipan, jangan lupa untuk menyiapkan 5 pertanyaan terbaik, karena nanti akan ada hadiahnya. Ada voucher buat bermain di Kidzania untuk 5 pertanyaan terbaik nih. Jadi dari sekarang harus siapin pertanyaannya dan saksikan webinar ini sampai selesai. Oke, kalau gitu saya juga sudah tidak sabar untuk tanya-tanya langsung untuk tema hari ini. Kita mulai. Nah, ini kan mengingat kondisi saat ini terutama akibat dari pandemi yang menemukan fakta baru nih dari penelitian diterbitkan dalam studi Find bahwa pandemi COVID-19 meningkatkan penggunaan gadget atau gawai pada anak-anak. Dan 2 dari 3 anak secara teratur menggunakan hingga 4 gadget sekaligus. Hal ini bisa mendatangkan efek negatif mulai dari meningkatkan resiko kesehatan hingga mempengaruhi kualitas tidur anak. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini. Dan yang pertama kita akan bahas dari sisi kesehatan dulu kepada Dokter Cynthia. Oke dokter, udah siap nih ya? Kita langsung tanya-tanya. Oke, pertanyaan nih dok. Apa saja sih kebiasaan buruk yang tanpa disadari dilakukan oleh anak-anak selama pandemi ini? Apa aja tuh dok biasanya? Banyak sih ya. Biasanya pasien tuh datang tempat saya, orang tuanya tuh hampir rata-rata tuh mereka mengeluh, kok kenapa sih dok sekarang ini karena keadaan pandemi sekarang ini kok
pemakaian gadget itu sering banget Betul. dan sulit dibatasi, Oke. gitu ya. Oke. Terus ada lagi yang menanya, kenapa sih ya dok kok keadaan anak saya sekarang makin gemuk? Oke. Nah, Wah, itu nah paling gini. sering itu juga. Sering juga. Terus anak saya kok kelihatan untuk saat ini kok lebih sering kelihatan lesu gitu. Oke. Apalagi kalau mau menerima pelajaran online di sekolah, untuk online sekolah di rumah gitu. Terus udah gitu aktivitasnya juga kok kayaknya lebih tidak menunjukkan aktivitas yang berlebih. Jadi lebih banyak tiduran, bermalas-malasan gitu, lebih banyak mungkin nonton TV. Dan satu lagi kan nih, kurang di samping kurang aktivitas juga protokol kesehatannya juga kayaknya susah ya dok untuk menerapkan itu. Itu aja sih. Itu aja. Paling sama ditambah lagi juga yang Pasto dengar itu bahwa dehidrasi ini juga mempengaruhi juga ya dok, kekurangan air minum ya. Selama pandemi ini kan lebih banyak di rumah. Betul. Dan ruangannya banyak yang ber-AC. Sehingga lupa tuh kita harus perlu minum gitu. Biasanya kalau misalnya udah kurang minum gitu, gejalanya tuh bisa apa aja sih dok? Kalau misalnya kurang minum gitu? Ya biasanya tuh yang ditemuin gitu. Daya tubuh kita tuh jadi menurun. Perkembangan anak juga jadi berkurang. Ya. Terus udah gitu metabolik pada tubuh kita juga jadi tidak sebaiknya gitu, tidak seutuhnya gitu. Jadi memang faktor-faktor hal buruk tadi itu memang harus dihindari banget ya dok di tengah pandemi ini. Jadi buat ayah bunda mungkin yang melihat anak-anaknya udah mengalami hal-hal tersebut, nah ini juga harus dihindari. Nanti kita bahas lagi ya dok. Oke, menarik banget nih. Lanjut nih, kita akan bahas tentang sisi kesehatan lagi nih dokter. Tadi kan dokter sudah membahas tentang ada beberapa side negatif dari kebiasaan anak di tengah pandemi ini. Nah, untuk menghindari nih dok tadi hal-hal buruk tadi kepada anak-anak, bisa nggak sih dokter kasih tips-tips kepada partisipan supaya terhindari dari kebiasaan buruk tersebut gitu? Gimana nih dokter? Ya untuk saat ini kan memang keadaan pandemi ini kan istilahnya anak-anak memang harus belajar secara online. Betul. Segala sesuatunya. Jadi paling sebaiknya untuk pemakaian gadget itu memang harus dibatasi. Jadi harus ada istilahnya waktu di mana kapan memakai gadget dan kapan tidak memakai gadget. Seperti misalnya sudah waktunya makan siang ya, saya rasa jangan makan sembari main gadget. Terus seperti makan malam dan keadaan kita waktunya sudah tidur, itu juga harus kita perhatikan sebagai orang tua. Jadi kita mungkin sedikit agak lebih tegas gitu ini kan untuk melarang anaknya tidak memakai gadget pada waktu-waktu tertentu. Tapi juga tetap kita sebagai orang tua juga tidak boleh terlalu keras terhadap anak-anak juga. Karena keadaan pandemi ini juga bikin mereka juga seperti stres jadinya gitu. Tetap harus lebih menyenangkan di rumah dan mengajak mereka mungkin kalau ibunya senang bercocok tanam, silakan ikut menyiram. Mungkin kalau yang perempuan, terus kalau laki-laki ya ajak permainan-permainan yang ada di rumah seperti apa gitu. Mungkin main sepeda dekat lingkungan rumah gitu ya. Mungkin dengan aktivitas yang lebih baik itu seperti bermain bulu tangkis mungkin kalau memang ada halaman ya sedikit atau dengan olahraga senam. Ya, senam misalnya senam aerobik, senam musik, terus dengan lompat tali yang kata Mbak Tia sebutkan, terus squat jump, itu semua yang melatih olahraga dengan kardio ya. Mudah diikutin sama anak-anak ya dok. Itu bisa meningkatkan aktivitas fisik kita kan, karena aktivitas fisik itu mempengaruhi keadaan tubuh kita. Gitu. Betul. Istilahnya dapat memperkuat otot, kepadatan tulang, ya, terus udah gitu meningkatkan metabolisme tubuh kita, terus bagus untuk jantung, pembawaan jantung, terus pernapasan kita, karena itu semua diperlukan. Dan yang mengenai masalah berat badan itu terkendala memang, dan tapi kita sebagai orang tua harus bisa memulai dengan diet yang seimbang, yaitu makanan dengan nutrisi yang baik, yang mencakup adanya protein, kalori. Protein, karbohidrat sehat, lemak, terus dengan vitamin-vitamin dan mineral lainnya. Dan mulailah dari saat ini mengajarkan anak untuk makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan itu yang susah ya, mungkin PR banget.
Karena makanan sekarang kan lebih banyak makanan olahan yang mengandung lemak tinggi lemak, itu tidak juga harus baik dihindari ya Dok Nah, ya. itu juga harus dihindari. Terus cukup banyak minum, karena minum juga mempengaruhi cairan di dalam tubuh kita. Nah, karena minum itu tubuh kita tuh kan biar bagaimanapun mengeluarkan cairan untuk sirkulasi darah, dan itu baik juga untuk pertahanan daya tahan tubuh kita dalam keadaan pandemi seperti ini. Gitu. Jadi jangan sampai kurang air putih juga ya Dok ya. Dan tidur yang harus yang cukup, karena itu juga tidak baik untuk perkembangan anak kita di sekarang ini. Tapi kalau optimalnya baiknya nih Dok ya, kalau untuk waktu tidur anak itu waktu tidurnya durasinya tuh optimalnya itu berapa jam sih Dok kalau untuk anak-anak sarannya? Untuk saat ini sih ya sekitar 6 sampai 8 jam sih. Paling optimal tuh. Jadi kalau misalnya udah kurang tidur juga faktor yang selanjutnya anak-anak juga rentan sakit ya? Iya pasti. Itu mempengaruhi daya tahan tubuh kita sehingga mudah dapat kena penyakit, terutama keadaan COVID ya sekarang ini. Jadi memang harus diajak pola aktif untuk bergerak juga, kayak tadi Mbak Tia ngajak anak-anaknya, makanan-makanan sehat, jangan sampai kekurangan cairan, ya kan? Karena kan dan jangan lupa juga yang terakhir adalah prokes kesehatan. Betul banget nih. Kita sebagai orang tua harus menerapkan prokes kesehatan kepada anak-anak kita, yaitu dengan mulai sering-sering mencuci tangan, baik itu dalam aktivitas di rumah maupun di luar rumah. Apalagi di tengah pandemi ini harusnya anak 12 tahun tuh harus sudah mulai divaksin. Target ya, sudah mulai lagi ya Dok ya, betul ya? Nanti insya Allah ya, pemerintah nanti akan mengadakan ya pada usia umur 6 sampai 11 tahun ini ya. Jadi dan jangan lupa juga kalau kita keluar rumah, itu tetap harus memakai masker. Protokol kesehatan harus tetap diikuti. Agar supaya anak-anak kita melihat nih, katanya orang tuanya benar-benar mengikuti apa yang diterapkan oleh pemerintah dalam keadaan pandemi sekarang. Itu aja sih ya. Betul banget. Wah, tips dari dokter jadi tadi juga sangat menarik. Dari Mbak Tia juga sangat menarik tentang pola mengasuh anak di tengah pandemi ini supaya anak-anak tetap aktif bergerak juga. Informasinya juga bisa menjadi contoh buat ayah bunda di rumah dan juga partisipan, dan dari dokter juga bisa dicatat supaya tetap menjaga kesehatan untuk anak-anak di tengah pandemi ini. Selanjutnya jadi ayah bunda yang di rumah jangan lupa untuk mengajak anak-anak untuk aktif bergerak menjalani pola hidup sehat di kehidupan baru ini. Kalau tadi dokter sudah memberikan tips-tips yang bisa dilakukan ayah atau bunda untuk menjaga si kecil dengan mudah, ini juga ada tips yang bisa membuat si kecil semakin terlindungi dan ayah bunda semakin tenang dengan cara yang mudah dan murah juga, hanya dengan 80.000 per bulan. Nah, nanti informasinya akan dijelaskan. Namun kita akan melakukan polling dulu melalui chat, boleh ya teman-teman ya. Kita akan memberikan pertanyaan kepada partisipan yang sudah hadir, boleh di kolom chat. Pertanyaannya adalah, sudah punya anak atau belum? Bisa jawab. Dan yang kedua, jika sudah memiliki asuransi untuk anak atau belum? Nanti langsung dijawab di kolom chat. Dan yang ketiga, jika mau membeli asuransi, lebih memilih melalui agent atau tenaga penjual atau online? Oke, pertanyaannya kita siapkan dan nanti boleh langsung di polling nih. Gitu ya. Nah, sambil kita menunggu polling, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan mendapatkan informasi yang sangat menarik dari Allianz Citizen, yaitu tentang benefit dari Allianz Easy Health Optimal. Kalau begitu, saya persilakan kepada Pak Ano. Halo Pak Ano. Oke, Pak Ano sudah siap? Halo Mas Fasto. Sudah. Ano, suara saya terdengar jelas? Oke, jadi selanjutnya kita ini akan mendapat informasi menarik nih tentang Allianz. Akan dibawakan oleh langsung sama Pak Ano. Hai, Pak Ano sudah siap? Sudah. Suara saya terdengar jelas ya? Nih dengan presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Ano. Kalau gitu waktu dan tempatnya saya persilakan untuk presentasinya. Baik, Mas Fasto. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Jadi di kesempatan siang hari ini
saya mewakili Allianz akan menginformasikan perihal produk asuransi kesehatan yang baru saja di-launching oleh Allianz. Namanya Easy Health produknya. Penulisannya Easy-nya dengan E-A-Z-Y ya, Bapak Ibu sekalian. Z-nya mewakili Allianz, perusahaan asuransi Allianz dengan AZ-nya. Jadi kalau dilihat di slide, boleh slide selanjutnya. Oke, baik. Si Easy Health ini dijualnya online melalui linknya di alz.id/Easy Health. Ya, jadi ini produk asuransi kesehatan individu Bapak Ibu yang memberikan perlindungan untuk rawat inap, kemudian ada rawat jalan, lalu juga bisa melakukan tanya dokter dan beli obat secara online. Jadi dari pembahasan tadi, terutama di era pandemi sekarang, kesadaran masyarakat Indonesia untuk mencari perlindungan asuransi terkait kesehatannya meningkat. Nah, Allianz menawarkan satu produk yang bisa menjadi produk awal bagi para masyarakat yang ingin mengetahui produk asuransi kesehatan ini ya, selain yang BPJS. Jadi preminya terjangkau. Seperti yang sudah disampaikan Mas Pasto tadi, di kisaran 83 ribuan. Kemudian usia tertanggung masuknya nih mulai dari 15 hari sampai dengan 70 tahun. Kemudian wilayah pertanggungannya di seluruh wilayah Indonesia cashless di jaringan rumah sakit yang menjadi rekanan Allianz. Kemudian manfaatnya sendiri selain rawat inap rawat jalan, ada layanan yang memungkinkan seorang nasabah tertanggungnya Allianz ini melakukan tanya dokter dan beli obat online yang akan langsung memotong manfaat rawat jalannya. Jadi istilahnya nih Bapak Ibu pakai asuransi kesehatan via smartphone nih. Kalau udah beli produk Easy Health, kemudian secara online, klaimnya bisa online. Lalu kalau misalkan untuk yang sakitnya ringan, seperti sekarang nih di rumah saya nih, hujan nih, padahal tadi terang banget nih, musim pancaroba, terus putra-putrinya Bapak Ibu yang sedang membentuk imunitas, ternyata ada kena batuk pilek gitu ya. Nah itu kondisinya ringan, itu bisa dihubungkan ke pesertaan asuransinya dengan aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Allianz, Halodoc, sehingga nanti pada saat tanya dokter terkait kondisi medis yang ringan, itu bisa langsung mendapatkan respon dari dokter dengan lisensi praktek yang resmi ya Bapak Ibu sekalian. Dan kalaupun diperlukan beli obat-obatan dari kondisi medis tersebut, bisa beli obatnya juga online di aplikasi tersebut, lalu diantarnya langsung nih ke alamat dari rumah dari tertanggung, pakai Gojek. Jadi tinggal ongkirnya aja, praktis kan? Oke, itu sekilas mengenai intro asuransi kesehatan individu Allianz Easy Health yang dipasarkan melalui aplikasi Optimal ya. Boleh slide selanjutnya? Oke, jadi apa aja sih manfaat-manfaatnya nih? Imunisasi di cover nggak nih? Kalau dilihat di layarnya nih, ada ini nih anak putri nih lagi mau diimunisasi nih. Kemudian kalau campak, demam berdarah, tifus, itu ditanggung juga nggak ya? Yuk sama-sama kita lihat. Boleh slide selanjutnya? Oke. Nah, manfaat yang utamanya tuh biasanya manfaatnya kan asuransi yang wajibnya rawat inap. Tapi di Easy Health ini, Bapak Ibu, langsung ya rawat inap sebagai manfaat wajib di asuransi kesehatan plus sama rawat jalannya juga. Jadi udah langsung nih premi sekitar 80 ribuan sebulan tersebut udah mengcover rawat inap sama rawat jalan. Nah, kalau rawat inap yang di cover apa aja sih? Pasti ya, namanya menginap ada kamar perawatan. Kemudian juga ada konsultasi dokter yang pegang pasien, maupun kalau misalkan ternyata sakitnya serius sehingga perlu rujuk ke dokter spesialis lain, itu juga ditanggung. Kemudian kalau rawat inap ada obat, lab, pemeriksaan diagnostik, infus, nah itu masuknya ke dalam biaya lain-lain rawat inap. Lalu amit-amit nih, kalau sampai diperlukan pembedahan atas kondisi sakitnya, itu juga ditanggung. Juga ada perawatan sebelum dan sesudah rawat inap. Lalu ada ambulans juga, bahkan ada manfaat perawatan darurat nih. Darurat yang disebabkan karena kecelakaan, misalkan
kecelakaan ini ya di jalan, terserempet motor, jatuh, giginya tanggal gitu ya, harus dicopot, giginya rompal. Nah, karena penyebabnya kecelakaan itu dijamin, tapi harus perawatan giginya yang disebabkan karena kecelakaan ya, Bapak Ibu. Kemudian juga apabila terjadi ini ya tutup usia, ada santunan pemakaman juga nih di dalamnya. Kemudian ada opsi manfaat rawat jalan. Nah, ini yang plusnya juga, rawat jalannya juga cashless. Ya, Bapak Ibu, sesuai dengan tabel manfaat yang akan nanti di slide berikutnya. Kalau rawat jalan tuh konsultasi ke dokter umum, kemudian ke dokter spesialis, dapat langsung ke dokter spesialis tanpa harus rujukan dari dokter umum lagi. Kemudian ada pemeriksaan lab, diagnostik, terus kalau obat-obatan yang diresepkan itu juga bisa ditebus. Jadi yang menariknya Bapak Ibu, rawat jalannya ini, asuransi kesehatan individu, Allianz ini kasihnya juga cashless loh. Ini salah satu selling point sih dari produk ini, jadi nggak harus reimburse. Nah, asuransi individu yang bisa kasih cashless di jaringan rumah sakit Allianz, termasuk juga itu tadi ya, lewat aplikasi, praktis banget. Terus kartu asuransinya pun juga bisa ada di kartu aplikasinya ya, virtual kartunya, nanti ditunjukkan di jaringan rumah sakit rekanan Allianz. Kemudian juga nih bicara terkait ini ya anak di tema kita hari ini nih, ada manfaat imunisasi juga nih, vaksinasi dasar untuk anak usia di bawah 5 tahun. Kemudian juga ada perawatan fisioterapi. Nah, boleh slide selanjutnya? Baik, Bapak Ibu. Di slide selanjutnya ini, di bagian sebelah kiri bisa terlihat ya, premi tahunannya, ya premi tahunan dari produk asuransi kesehatan si Easy Health ini. Kalau mulai usia masuknya 15 hari sampai dengan 20 tahun, itu premi tahunannya sekitar 1,3 jutaan. Ya. Terus kemudian kalau yang usia 21 sampai 40 tahun, itu premi yang 999.000 nih. Ini nih yang Mas Pasto tadi sebut nih, lebih tepatnya kalau dibagi 12 bulan sekitar 83 ribuan saja premi sebulannya. Kemudian usia 41 sampai 60 tahun 1,6 juta dan 61 sampai 70 tahun 2,3 juta. Nah, limit-limit manfaatnya nih Bapak Ibu bisa dilihat di sebelah kanan nih. Jadi kalau kekecilan Bapak Ibu bisa lihat-lihat ya di websitenya Optimal yang tadi alz.com. Nih besaran limitnya. Kalau kamar perawatan 200.000 sehari, kemudian juga ada biaya dokter di situ, ada ICU, ya, itu limitnya 500.000, dokternya 210.000. Kemudian kalau terjadi pembedahan, misalkan sampai perlu misalkan amit-amit nih usus buntu gitu ya. Nah, itu ada limitnya 25 juta untuk satu kali periode rawat inap. Nah, tadi saya sempat singgung, kalau rawat inap tuh ada obat, infus, ronsen, biaya administrasi. Nah, ini masuknya ke dalam biaya lain-lain rawat inap, itu pertanggungannya 4 juta untuk satu kali rawat inap. Kemudian juga ada biaya ambulans, ya, ada perawatan darurat, ada santunan kematian. Jadi limitnya ini tidak terbatas, menyesuaikan dengan limit-limit pertanggungan dari kondisi rawat inap atau pembedahan yang terjadi ya. Jadi kalau pembedahan maksimal 25 juta gitu ya. Ternyata setelah 6 bulan kemudian perlu dibedah lagi, misalkan ada pembedahan yang lain gitu ya. Nah, itu limitnya juga 25 juta lagi maksimal yang bisa diklaim. Itu kalau untuk rawat inap ya, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang rawat jalannya nih, bisa kelihatan nih di sini nih, konsultasi dokter umum, perkunjungan, 60.000, maksimum 1 kunjungan per hari ya. Kemudian juga ada dokter spesialis, 100.000, bisa langsung ke spesialis. Kemudian juga kalau ke klinik nih, misalkan nih ya, di sebelah rumah ada klinik yang dokternya langsung tuh tulis di dokumen kwitansinya ya, konsul dokter plus obat, tidak dipisahkan, berapa biaya konsul dan berapa biaya obatnya, itu ada batasan pertanggungannya hingga 80.000 per satu kali kunjungan. Obat-obatan yang diresepkan nih, Mas Pasto, di sini ini 1.175.000 setahun. Kemudian kalau misalkan nih
demamnya, misalkan putra-putrinya demam 3 hari nggak turun gitu ya, musim hujan, musim demam berdarah datang, ada kekhawatiran, coba deh cek periksa diagnostik nih, diminta oleh dokter yang merawat ya. Oh ternyata diperlukan periksa lab. Nah ada nih pertanggungan di rawat jalan untuk periksa lab dan diagnostik 600.000 setahun. Terus ada fisioterapi dan terakhir ada juga imunisasi nih. Bapak Ibu sekalian ya, imunisasinya memang dasar sesuai dengan ini ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dasarnya terbatas pada BCG, DPT, polio, campak, HIV dan hepatitis B. Limitnya 450.000 per tahun. Nah, jadi ini cukup banyak manfaatnya untuk rawat inap maupun rawat jalan dengan kalau anak-anak ya biayanya 1,3 jutaan setahun, 100 ribuan lebih. Sementara kalau yang dewasa 21 sampai 40 tahun itu sekitar 83 ribuan. Baik, itu sih Mas Pasto presentasi singkat mengenai produk Easy Health asuransi kesehatan individu yang dapat dibeli secara online nih. Slide terakhir boleh ditunjukkan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau tertarik bisa dilihat ya info dan pembelian produknya di alz.id/easyhealth. Demikian Mas Pasto, saya kembalikan. Kepada Pak Ano atas penjelasannya. Semoga ini menjadi wawasan yang menarik juga buat partisipan mengenai dari produknya Allianz. Dan saya juga ingatkan kembali, jadi kalau ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang produknya Allianz, tadi bisa buka websitenya di alz.id/easyhealth. Jadi ini perlindungannya optimal sekali ya. Beli 1 kali, pembayarannya untuk 1 tahun, bisa menikmati manfaatnya untuk perlindungan anak-anak kita supaya jauh lebih tenang lagi nih ayah bunda di rumah. Oke. Nah, tadi kan kita sudah polling melalui chat teman-teman. Sekarang kita lihat nih hasil pollingnya. Ternyata banyak di sini yang sudah memiliki anak, tapi banyak juga yang belum memiliki asuransi untuk anak dan memilih untuk membuat polis asuransi melalui online. Itu ya pollingnya. Terima kasih buat teman-teman partisipan yang sudah melakukan polling. Dan jangan lupa siapkan 5 pertanyaan, karena 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher bermain di Kidzania dan juga ada giveaway juga nih. Nah selanjutnya, sekarang kita akan menyaksikan dulu nih sebuah zona edukasi yang mengedepankan betapa pentingnya hidup sehat dengan cara berolahraga. Apalagi di masa sekarang ini di mana pandemi masih ada di kehidupan kita. Jadi kesehatan nomor 1 ya. Jadi di Kidzania ini kita sudah launching dari Allianz, yaitu Allianz Gymnastic Center. Keren banget kemarin acaranya ya. Nah, kalau teman-teman atau partisipan yang belum tahu, kita akan melihat video aktivitas seperti apa sih kegiatan baru dari Allianz Gymnastic Center Kidzania. Mari kita simak dulu highlight video dari kegiatan Allianz Gymnastic Center Kidzania Jakarta. Silakan.
Wah, seru banget nih video highlight-nya tadi nggak ya di Alliance Gymnastics Center Kidzania. Dan dari dokter sendiri, oke nggak sih ini ngajak anak-anak untuk aktif bergerak melalui establishment Alliance Gymnastics Center? Gimana? Bagus banget, karena Bagus itu banget. buat perkembangan anak kita jadi lebih baik. Terus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita juga, anak-anak kita jadi lebih bagus. Kembali lagi untuk meningkatkan metabolisme pada tubuh juga lebih baik, itu aja sih. Wah, keren. Mirip kayak suasana Olimpiade ya. Benar. Oke. Oke, selanjutnya ini kita sudah mendapatkan pertanyaan. Dan ini pertanyaannya kita untuk Dokter Cynthia dulu nih. Nah, ini pertanyaannya dari Ibu Cindy Octaviani. Pertanyaannya adalah, Dokter, bagaimana cara sebagai orang tua untuk bisa memberikan dan menjaga kesehatan mental pada anak yang selama ini menghadapi pandemi yang dimana anak kebanyakan di rumah aja dan banyak menggunakan gadget dan PC untuk kebutuhan sekolah. Gimana nih cara orang untuk bisa memberikan atau tetap menjaga kesehatan mentalnya nih dokter di tengah pandemi? Jadi kembali lagi kita sebagai orang tua harus bisa menjelaskan keadaan pandemi ini sebenarnya bukan hanya ada di negara Indonesia aja gitu. Ini keadaan pandemi ini adalah seluruh dunia mengalami seperti ini, dengan mungkin secara pelan-pelan melihat, memberitahukan keadaan pada anak-anak secara pelan-pelan. Terus kemudian dengan cara yaitu melakukan aktivitas di rumah supaya mereka tidak stres, yaitu dengan cara seperti kayak Mbak Tia tadi, di rumahnya mungkin dijadikan halaman yang mestinya isinya itu adalah perabotan rumah, disingkir-singkirkan gitu, membuat anak supaya lebih rileks gitu, lebih senang gitu, menciptakan suasana yang lebih bahagia gitu. Jadi tidak harus keluar rumah saja, di dalam rumah pun kita bisa membuat suasana seperti itu gitu. Jadi suasananya menyenangkan, anak-anak juga mau aktif bergerak dan tidak melulu harus sama gadget ya. Betul. Dan kitanya sebagai orang tua juga harus mau turun langsung. Jadi jangan hanya berbicara saja, jadi kita juga harus turun langsung. Langsung ngajak anak-anaknya, ayo kita melakukan kegiatan apa gitu ya, supaya nggak kena gadget terus. Thank you dokter. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi yang kedua untuk dokter juga nih. Dari Ibu Liana Purba di Medan. Pertanyaan untuk dokter. Salam kenal dok, saya ibu dari satu anak usia 8 bulan dan LDM dengan suami. Karena LDM jadi anak saya sering video call dengan ayahnya. Satu, pertanyaannya adalah berapa lama sih maksimal screen time untuk anak sesuai usianya dok? Dan yang kedua, ada nggak sih dok tips agar orang tua bisa mengalihkan anak yang maniak gadget tapi tanpa intervensi yang pastinya buat anak-anak nggak tantrum bahkan sampai stres nih dok? Gimana tuh? Yang pertama mungkin mengenai batas waktu 6 sampai 8 jam ya. 5 sampai 6, mohon maaf. 5 sampai 6 jam. Yang paling maksimal ya kita untuk memakai gadget. Dan terus yang kedua, cara mengoptimalkan yaitu kita sendiri kembali lagi harus turun langsung ya, ngajak anak-anak untuk bermain bersama gitu ya, seperti kayak Mbak Tia tadi bicarakan lah ya. Jadi membuat suasana tuh lebih nyaman. Terus udah gitu melakukan aktivitas juga lebih banyak di rumah gitu, dengan alat-alat yang seadanya aja gitu. Misalnya apa, dengan lompat tali ya Mbak Tia ya, mungkin bisa membuat anak-anak aktif bergerak tadi kan lompat tali, mungkin naik sepeda, sepatu roda, jumping rope. Mainan-mainan yang interaktif gitu ya, yang bisa menimbulkan otot dan tulang-tulang yang lebih baik gitu ya. Karena masih 8 bulan juga ya dok. Dan tadi untuk ngebahas screen time tadi juga sebenarnya
itu ada waktu-waktunya juga ya Dok, jangan langsung dipantengin terus, tapi sebagai orang tua juga harus memberikan dampingan, jangan terlalu lama juga, karena kan itu ada sinar yang masuk ke mata, nanti efeknya juga buat mata nggak sehat juga. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Pak Rizky Pratomo, izin bertanya kepada Pak Ano nih, bagaimana prosedur klaim asuransi Allianz dan untuk jenis penyakit apa saja sih yang cover oleh Allianz? Apakah COVID juga termasuk yang diprotek, Pak Ano? Boleh Pak Ano dijawab ya? Ya. Ini Pak Rizky pertanyaannya, jadi berbicara mengenai prosedur klaimnya sendiri ya, kalau di produk asuransi kesehatan Allianz itu ada 3 pengajuan klaim. Yang pertama yang paling konvensional adalah reimbursement nih. Jadi pada saat kondisi sakit ke dokter, seluruh biaya kwitansi dikumpulkan, resep, pemeriksaan lab, bayar terlebih dahulu, isi formulir klaim, terus diajukan. Itu yang paling konvensional ya Bapak Ibu sekalian, pakai dokumen fisik. Nah, kalau pengiriman dokumen klaimnya lewat PT Pos Indonesia, itu gratis. Jadi Allianz bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, pengiriman dokumen klaim ke kantor Allianz gratis. Itu yang kalau dokumen klaim ke asuransi kesehatannya secara reimbursement nih. Yang kedua, Allianz bekerja sama nih dengan jaringan rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada hampir 1000-an rumah sakit dari Sabang sampai di Papua pun itu tersebar jaringan rekanannya Allianz. Nah, kalau yang ini Mas Fasto, Pak Rizky, jadi nanti di jaringan rekanan Allianz cukup tunjukkan nih kartu asuransinya nih. Nah, kartunya ada yang kartu fisik maupun di produk Easy Health ini yang dapat dibeli secara online, ada kartu virtualnya. Jadi nanti tinggal ditunjukkan tuh kartu virtualnya di smartphone-nya di petugas jaringan rumah sakit yang bekerja sama dengan Allianz. Nah, yang ketiga, klaimnya secara online. Jadi lewat fitur Easy Connect, web portal yang memungkinkan nih nasabah Allianz untuk mengajukan klaim asuransi kesehatan secara online. Jadi difoto, diupload dokumennya, kemudian formulir klaimnya dilengkapi secara online, terus dikirimkan. Nah, dikirimkan, Allianz akan memproses klaimnya kalau yang online lengkap dan benar gitu ya dalam 48 jam. Nah, kalau yang dokumen klaimnya secara reimbursement maksimal 7 hari kerja, Allianz akan proses dan bayarkan ke rekening dari peserta. Nah, untuk produk yang si Easy Health online ini ada pilihan keempat nih untuk ngajuin klaimnya. Khusus untuk rawat jalan, Bapak Ibu sekalian, itu klaimnya bisa lewat smartphone ya. Jadi install aplikasi, Allianz bekerja sama dengan Halodoc, install aplikasi Halodoc, kemudian hubungkan ke pesertaan asuransinya nih. Nanti dapat nih nomor polisnya, nomor polis dan nomor peserta dari Allianz Easy Health. Dihubungkan, nanti akan selamat kepesertaan Anda di asuransi Allianz sudah terhubung dengan aplikasi Halodoc. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di era pandemi banyak masyarakat yang masih khawatir ke rumah sakit, apalagi kalau mereka nih sepertinya ini baru demam hari pertama nih, takut bawa putra-putrinya ke rumah sakit, tapi mau ke dokter juga khawatir. Nah, bisa dimanfaatkan nih akses klaim keempat via smartphone, jadi gunakan asuransi kesehatan via HP. Langsung memotong manfaat rawat jalannya. Tadi kan sempat saya sebutkan ya Bapak Ibu, dokter umum ada yang 60.000 limitnya, spesialis 100.000. Nanti akan memotong tuh selisihnya, akan mengurangi manfaat rawat jalan termasuk bila diresepkan obat-obatan nih. Nah, itu pertanyaan Pak Rizky terkait klaim ya Mas Fasto. Kemudian kalau untuk penyakitnya, sekali lagi ingin menginformasikan, pada saat membeli asuransi, penting Bapak Ibu untuk mengenali nih, jangan hanya seperti melihat pada manfaatnya saja, tapi pada hal-hal yang dikecualikan. Nah, di produk yang saya jelaskan ini, di Optimal, selain pengecualian penyakitnya, ada masa tunggunya ya. Yang pertama tuh dari pertama klaim, ada masa tunggu 30 hari sebelum manfaat asuransinya dapat digunakan. Jadi ada masa tunggunya nih 30 hari. Nggak bisa langsung digunakan, kecuali Bapak Ibu, amit-amit kalau karena kecelakaan, resiko kecelakaan kan nggak ada yang tahu ya. Karena kecelakaan, baru beli nih, seminggu kemudian kecelakaan gitu. Nah, itu karena resiko kecelakaan, bisa langsung tuh
nggak harus nunggu masa tunggu 30 hari. Nah, tapi kalau sakit biasa, ada masa tunggunya 30 hari. Kemudian juga ada masa tunggu penyakit khusus nih, yang berat-berat. Soalnya hipertensi, diabetes, katarak, jantung, kanker. Nah, itu ada masa tunggunya untuk penyakit-penyakit tersebut 12 bulan. Kemudian juga perlu diperhatikan pada saat beli asuransi Easy Health ini, di websitenya nanti, di website optimalnya, itu ada statement terkait kondisi kesehatan dari calon nasabah. Nah, jadi harap dibaca dan diperhatikan baik-baik nih. Kalau misalkan memang kondisinya sudah pernah terkena hipertensi, stroke, jantung, di situ tidak bisa diklik ya, nggak perlu diklik. Jadi memang asuransi ini khusus untuk yang belum pernah menderita sakit-sakit berat. Jadi kalau tadi mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, kapan sih waktu tepatnya seseorang membeli asuransi? Saat masih sehat. Karena memang di asuransi Easy Health Optimal ini, kalau sudah menderita sakit tersebut, itu udah nggak bisa lagi dicentang untuk melanjutkan ke pembelian. Jadi harap diperhatikan ada statementnya. Nah, itu dibaca bagian pengecualian. Kalau bicara penyakit sih macam-macam ya yang di cover. Tapi untuk tahu manfaatnya nanti tidak dapat digunakan pada kondisi apa, Bapak Ibu perlu melihatnya di bagian pengecualian ya. Kemudian kalau COVID, semua produk asuransi kesehatan individu maupun grup Allianz yang menanggung biaya-biaya rawat inap seperti ada konsul dokter, kamar, pembedahan, itu tidak mengecualikan penyakit karena pandemi ya Mas Pasto, Pak Rizky. Jadi COVID-19 dijamin ya, COVID-19 dijamin, kecuali kalau yang misalkan isoman saja. Nah, isoman nggak ada gejala, itu nggak dijamin. Tapi kalau sakitnya ringan, ada gejala COVID sama dokter diminta untuk dikasih vitamin, dikasih obat, tapi nggak perlu rawat inap, itu bisa di-cover, Pak Rizky, di dalam manfaat rawat jalannya si Easy Health ini. Jadi harap diperhatikan ya, karena Easy Health dapat manfaat rawat inap sama rawat jalan, kalau COVID, isoman, diresepkan obat dan vitamin bisa di-cover dalam manfaat rawat jalan selama telah melewati masa tunggu 30 hari. Demikian Mas Pasto dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ano. Jadi ini menarik sekali ya tadi penjelasan Pak Ano. Kalau saya tarik kesimpulannya, jadi semuanya itu sudah serba mudah, sudah serba online juga. Jadi semuanya akses untuk klaim asuransi itu bisa melalui online juga, gitu ya Pak Rizky. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, Pak Ano, ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Ano dari Bapak Chandra. Bapak Ano, apa yang menjadi kelebihan dan keunggulan dari produk Easy Health Allianz ini dibandingkan produk asuransi lainnya? Silakan Pak Ano. Oke, Pak Chandra, terima kasih pertanyaannya. Jadi keunggulan dari produk yang terbaru Easy Health ini yang pertama adalah mudah ya, mudah, praktis dan cepat. Karena apa? Bisa dibeli secara online. Ya, via tadi alz.id/easyhealth gitu ya. Tinggal diikutin, sekali lagi harap dibaca Bapak Ibu sekalian dengan teliti bagian-bagian yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi kesehatan ini. Setelah klik setuju untuk membeli, nanti pembayarannya bisa lewat ini ya, akun GoPay, kemudian juga bisa lewat bank transfer atau kartu kredit. Dari situ permohonannya disetujui, polisnya juga langsung dikirim ke email. Email yang dicantumkan pada saat pengisian gitu ya. Nah, keunggulannya itu tadi ya, jadi praktis, mudah dan cepat online karena polisnya begitu transaksi langsung dikirim. Nah, kalau terima polis dibaca Bapak Ibu ya, di bagian yang awal sama manfaatnya udah sesuai belum? Biar nantinya pada saat mau ngajuin klaim sama-sama udah paham nih batasan hak dan kewajibannya. Jadi di sini juga Mas Pasto saya sampaikan ada masa tunggu, ada pengecualian, yuk dilihat lagi gitu ya. Selain praktis, mudah, cepat ya, Allianz juga berusaha untuk customer nih selalu yang jadi utama, prioritas. Selalu dekat di hati para Allianz citizen nih. Jadi di kala pandemi nih, orang khawatir, mobilitas terbatas. Nah, ada layanan digital yang bisa diakses lewat smartphone, itu yang kami promosikan.
kami gencarkan, kami informasikan sehingga akses ke fasilitas kesehatan buat nasabah Allianz jadi lebih mudah. Seperti itu. Kemudian juga proses klaimnya bisa secara online, jaringan rumah sakit rekanannya yang luas, tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kartunya juga bisa kalau yang si optimal ini Easy Health, kartunya kartu virtual praktis gitu. Itu kelebihan dari Easy Health ini, selain preminya yang Bapak Ibu dapat lihat nih terjangkau ya di kisaran 83 ribuan, 80 ribuan sebulan, tapi udah dapat manfaat rawat inap, rawat jalan 100% selama sesuai dengan limit tagihan dan cashless loh. Jadi bisa ke rumah sakit dibayarkan, ditanggung sebatas limit manfaat tadi. Kalau di bawah limit manfaat nggak perlu bayar apa-apa, tapi kalau lebih dari manfaat ya Mas Pasto, Pak Chandra yang bertanya, itu tinggal dibayarkan selisihnya di jaringan rumah sakit rekanan Allianz. Jadi nggak repot lagi untuk nanti setelah pulang, oh ada tagihan. Seperti itu kelebihannya untuk si Easy Health ini. Demikian Mas Pasto. Oke, terima kasih Pak Ano untuk jawabannya. Semoga jawaban Pak Ano tadi sudah menjawab semua pertanyaan dari Pak Chandra ya. Dan kalaupun memang ada pertanyaan lagi terkait dengan produknya Allianz, bisa juga nih teman-teman atau partisipan untuk DM ke Instagram @allianzindonesia. Seperti itu ya. Atau nanti mau tanya-tanya lagi tentang produk yang tadi sudah dijelaskan Pak Ano tapi terlewat, bisa juga kok lewat Instagram @allianzindonesia. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan juga jawaban-jawaban yang menarik juga nih dari narasumber dan juga ahlinya. Selamat, saya ucapkan terima kasih kepada 5 pertanyaan terbaik tadi dan partisipan yang sudah bertanya tadi, yang sudah dibacakan dan dijawab juga oleh narasumber, bisa langsung untuk DM Instagram @kidzania-jakarta untuk mengklaim hadiahnya yang seperti tadi saya infokan dan mendapatkan voucher menarik untuk datang ke Kidzania dan juga giveaway. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya partisipan. Dan kita kembali lagi ke Dr. Cynthia. Selanjutnya nih closing statement dari dokter untuk sisi kesehatan. Boleh dong. Jadi untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak dan pada anak semua, ikuti protokol kesehatan ya, yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan kalau bisa mengurangi mobilitas. Itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak penting banget, nggak usahlah pergi banyak pergi di luar gitu. Dan salah satu program kita lebih baik kita mensukseskan program pemerintah, yaitu dengan vaksinasi pada usia anak 6 sampai 11 tahun ya yang akan diadakan oleh pemerintah. Jadi para ibu-ibu atau bapak-bapak se-Indonesia daftarkan sesegera mungkin dan mengikuti untuk mensukseskan program pemerintah mengenai vaksinasi COVID untuk bisa mensukseskan program vaksinasi ya dengan baik. Oke. Terima kasih dokter, menarik banget. Nah selanjutnya kita persilakan nih buat Pak Ano memberikan closing statement-nya dong dari sisi Allianz. Silakan Pak Ano. Ya. Bapak Ibu, Kaikal sekalian, kemudian juga para narasumber, Dr. Cynthia, Mbak Tia, dan Mas Pasto. Jadi closing statement-nya dengan kami menginformasikan produk Easy Health ini, kami berharap para peserta yang hadir dapat mengetahui nih kalau ada produk yang boleh dibilang jadi produk yang ideal untuk orang-orang atau masyarakat yang ingin berkenalan dengan asuransi swasta nih yang non BPJS. Bisa dilihat dari sisi manfaatnya, kemudian fasilitasnya, terus cara pengajuan klaimnya, itu apa saja sih yang bisa didapatkan di sana, selain juga preminya yang affordable ya, bisa disesuaikan dengan kriteria usianya. Semoga dengan informasi yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini dapat menjadi referensi buat Bapak Ibu sekalian apabila memerlukan perlindungan asuransi kesehatan. Ke depan Allianz juga akan terus melakukan edukasi-edukasi, penjelasan, tidak hanya promosi ya,
terkait dengan ini ya, asuransi, baik asuransi kesehatan, jiwa, dan lain-lain. Demikian closing statement-nya. Stay safe, stay healthy. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ano. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan juga nih dari acara webinar kita hari ini, bahwa menata kebiasaan anak di kehidupan baru ini tidak sulit untuk orang tua, dan orang tua juga bisa memberikan contoh kepada anak-anak untuk menjalankan serta mengajak anak-anak untuk hidup sehat dan aktif bergerak juga. Oke, tadi dan juga kalau boleh sedikit kesimpulan lagi, jadi kalau supaya kita memiliki proteksi perlindungan ini, kalau kita terjadi apa-apa, amit-amit sakit, ini kita sudah punya proteksi, jadi tidak menggerus dana pribadi sendiri. Itu kesimpulannya. Oke. Dan jangan lupa buat para partisipan, ayah bunda di rumah, jika ingin merasakan establishment terbaru dari Alliance Gymnastic Center Kidzania, langsung aja datang ke Kidzania. Ini Alliance mengajak untuk bergerak secara fisik sambil membangun semangat sportivitas. Mereka akan mendapatkan pengalaman melakukan gaya hidup sehat, memiliki karakter kompetitif, gigih, lincah, tangkas, penuh semangat, kooperatif dalam tim, dan pastinya tidak mudah menyerah. Jadi bisa ajak anak-anaknya untuk bermain ke Alliance Gymnastic Center Kidzania Jakarta. Lalu jika ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa langsung kirimkan saja melalui DM Instagram @kidzaniajakarta atau ke Alliance Indonesia. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Dr. Cynthia, terima kasih. Dan juga untuk Pak Ano, mewakili Alliance, terima kasih banyak untuk wawasan yang sudah diberikan tadi. Semoga jawaban-jawaban tadi dan juga pertanyaan ini menambah wawasan-wawasan kita semua, supaya kita untuk aktif bergerak dan tetap menjaga protokol kesehatan dan juga menjalankan pola hidup sehat. Dan tentunya sebentar lagi kita mau pamit undur diri. Kak Paso juga mau ngucapin terima kasih untuk rekan-rekan dari Kidzania Jakarta, Alliance Indonesia, partisipan, dan juga mungkin ada rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini. Ya, kalau gitu atas nama Kidzania Jakarta, Alliance dan seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa kembali. Dah. Terima kasih. Beli asuransi Alliance, beli obat hingga konsultasi dokter jadi lebih optimal karena bisa dilakukan secara online. Alliance, bersama Anda, kini dan nanti. Miliki pelindungan Alliance sekarang.